sedang juga. Lalu untuk yang garis tipis biasanya nanti untuk informasi sekunder gitu ya. Ini jenis garisnya. Jadi kembali lagi ke yang tadi, dalam kotak ini nanti Anda akan gambarkan beberapa jenis garis tadi gitu ya. Ya setidaknya 3 lah gitu ya. Jadi nanti misalkan untuk yang ini kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi untuk kotak yang pertama ini, jadi misalkan saya minta Anda gambarkan garis penerus gitu ya, garis penerus. Jadi dengan 3 ketebalan garis, jadi misalkan pakai garis tipis dulu gitu ya. Sekarang agak sulit gambar kayak ini. Jadi pakai garis sedang, garis sedang, terus nanti garis tebal gitu ya, garis tebal. Nah, jadi nanti jarak antar garis ini sekitar 5 mm setelah nyampe. Misalkan itu untuk kolom yang pertama, terus mungkin nanti untuk yang kolom kedua, jadi ini gambarnya freehand ya, pakai tangan, jadi nggak pakai penggaris. Jadi tangannya se-steady apa sih gitu ya, saya tahu aja gitu ya. Jadi ini digambar lagi vertikal gitu ya, mulai ke tengah, garis sedang lagi, garis sedang, ini full ya, dari ujung-ujung garis ini, terus nanti ke garis tebal, garis tebal. Terus nanti untuk kolom 3 misalkan di sini nanti pakai diagonal ya, garisnya garis continuous juga tapi dia diagonal sama ya, ini ceritanya sama pakai garis sedang lagi, baru nanti garis tebal lagi, garis tebal gitu ya. Baru nanti mungkin untuk yang kolom 4 nanti pakai putus-putus atau dash dot, nanti ikuti aja instruksinya gitu ya. Bisa dipahami sampai sini? Bisa Pak. Oke, nanti kalau sudah saya upload, nanti instruksinya masih saya tulis, nanti sudah selesai saya upload, nanti silakan dikerjakan untuk hari ini ya. Saya harusnya pertemuan yang minggu lalu, tapi kan kadang yaitu minggu lalu belum siap gambar ya. Jadi untuk hari ini sementara itu dulu. Jadi hanya 2 lembar ya, 2 lembar, nanti filenya akan saya upload, nanti Anda kumpulkan lagi di kalau sudah saya upload nanti saya info di grup ya. Bayangkan dari satu bangunan 3 dimensi yang nanti kita proyeksikan dalam bentuk 2 dimensi. Jadi nanti ada perspektif atau perspektifnya nanti ada metode Eropa dan metode Amerika gitu ya. Jadi nanti yang keduanya memahami dan menggunakan garis sumbu dan garis proyektor ya. Garis sumbu tahu lah ya, garis sumbu X, sumbu Y, intinya sumbu. Dan garis proyektor itu nanti garis yang digunakan untuk memproyeksikan satu benda. Jadi garis proyektor ini biasanya pakai garis apa? Kira-kira tebal, sedang, tipis. Untuk garis proyektor pakai garis tebal, sedang atau tipis? Ya masih yang tadi sempat baca. Garis tipis ya. Garis tipis. Jadi garis proyeksi itu kan sebetulnya kita membantu saja menggambar. Jadi garisnya digunakan adalah garis tipis. Lalu nanti memahami dan membedakan kedua metode. Metodenya nanti ada metode Amerika dan metode Eropa. Perbedaannya di mana? Perbedaannya dalam bentuk kuadrannya gitu ya. Dalam bentuk kuadrannya. Kalau metode Eropa nanti ada di kuadran 1. Kalau metode Amerika di sini ada di kuadran 3 gitu ya. Kita lanjut aja slide-nya gitu ya sekalian. Informasi yang lengkap dan tepat dari satu benda 3 dimensi dan bisa disesuaikan dalam 2 metode. Yang pertama itu metode Amerika, yang kedua adalah metode Eropa. Perbedaannya dalam sistem kuadrannya gitu ya, dan pengambilan pandang terhadap bidang-bidang
utamanya. Bidang-bidang utama itu ada apa saja sih? Ada 3 gitu ya. Satu adalah tampak atas, ada tampak depan dan tampak samping gitu ya. Itu adalah pada bidang utamanya. Jadi kalau kita lihat dari sistem kuadrat dan sistem bidang ruang di sebelah kiri ini nanti bisa lihat gitu ya. Jadi kita punya sistem kuadrat. Ini udah standar lah ya, seperti ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 gitu kan ya. Nah, untuk metode, kita mulai dari metode Eropa. Jadi metode Eropa itu kuadran 1, sistem bidang 3 dimensinya gitu ya. Ini kan kalau misalkan diproyeksikan gitu ya, ada garis yang garis sumbu Y dan X ini kita temukan lagi sumbu Y, sumbu X dan sumbu Y gitu ya. Jadi kayak gambar yang sebelah kanan ini, sistem bidang 3 dimensinya gitu ya. Jadi untuk kuadran 1 ini, misalkan kita buat dalam sistem bidang 3 dimensinya, jadi gambar sebelah kanan, bentuknya seperti ini, kebayang ya? Bisa dibayangkan ya? Ya, siapa? Nah, jadi ada kuadran 1 dan kuadran 2. Lalu untuk metode Eropa tadi kuadran 1 ini ya, dari sistem koordinat tadi ini kan 1, 2, 3, 4 ini 2, 3, 4 kan gitu tadi ya. Nah, jadi untuk bidang horizontal ini akan nanti kita proyeksikan tampak atasnya. Ya. Terus yang tampak frontal yang depan ini nanti kita proyeksikan untuk tampak depannya. Nah, lalu ada bidang profil atau tampak sampingnya, ya untuk nanti tampak samping ini gitu ya. Untuk tampak samping membangun 3 dimensinya metode Eropa. Jadi seperti biasa saya di sini ya. Jadi di sini kan tadi ada sumbu X ya, di sini ada sumbu X. Sumbu X ini kita belah, jadi yang kita belah itu biasanya sumbu X kita gunting gitu ya, seolah-olah ruang tadi itu lalu kita rebahkan dalam 2 dimensi gitu. Jadi kayak gambar yang sebelah kanan gitu ya, sehingga ini jadi ada tampak depannya, ada tampak atasnya dan tampak sampingnya gitu ya. Jadi ini tadi sumbu utamanya jadi seperti ini kan, misalnya ini sumbunya gitu ya, sumbunya yang pakai garis sengaja, baru nanti ada garis-garis proyeksinya. Contoh gitu ya, contohnya di slide selanjutnya saya punya bangun 3 dimensi gitu ya, bangun 3 dimensi. Jadi tadi untuk bidang horizontal di bagian bawah ini dia kan jadi tampak atas ya, jadi tampak atas. Nah, lalu di sini ada bidang frontalnya, kita lihat ke depan. Jadi yang kita lihat dari depan, jadi gini. Nah, sederhananya gini, kalau misalkan ada orang gitu ya, ada orang, ini ada orang, kita ngelihat ke untuk metode Eropa ini ada orang gitu ya, ada orang, dia melihatnya ke arah bangunan 3 dimensinya, sehingga bangunan 3 dimensi ini orang ya, ini ya kanannya orang, jadi kanannya dari si profil gitu. Misalkan tadi ini ada orang, jadi kalau kayak orang, misalkan kalau orang anggaplah wajahnya melihat ke arah Anda gitu ya, ini ada wajahnya orang gitu ya. Nah, jadi tangan kanannya kan sebetulnya yang ini ya, tangan kanannya yang ini betulnya, yang saya ada bulatkan ini tangan kanan ya, yang tangan yang kiri ini yang ada X ini tangan kirinya, betul ya. Jadi begitupun benda ini sama gitu. Jadi kalau benda ini kita lihat, misalkan orang ini sama melihat ke arah ke depannya, ke sini, ke arah dekat lurus dengan bidang monitor Anda gitu ya. Jadi ini adalah sisi bidangnya, bidang kanannya gitu ya, bidang kanan dari si bangunan 3 dimensi ini. Jadi ini yang kayak orang tadi ini gitu ya, orang ini melihat ke arah depan kita, atau kalau misalkan ini kita jadi orang gitu ya, seolah-olah orang kan tangan kanannya di sini betul ya. Jadi yang bagian kanan inilah yang kita proyeksikan gitu, ke bidang profilnya. Lalu untuk tampak depan juga sama, ini kan ke orang kan depan sama ya, orang depan dan atas ya sama, kita lihatnya lebih mudah gitu ya. Ini bagian atas dan bagian depannya. Jadi
cara menggambar ya nanti ya Anda gambar aja misalkan lebih mudah mau tampak depan dulu gitu ya. Tampak depannya di sini tadi yang warna hijau. Yang warna hijau berarti kan tadi bentuknya setelah diproyeksikan gitu ya. Jadi bangun ini ya tentunya di sini harusnya ada dimensinya. Ada dimensi misalkan di sini 5 cm, nanti tergantung dari soal gitu ya. Jadi Anda gambarkan dulu ini pakai garisnya apa? Garis sedang atau garis tebal? Yang ini untuk objek. Untuk objek ini pakai garis sedang atau garis tebal? Tebal, Pak. Garis sedang ya. Pakai garis sedang ya. Ya nggak apa-apa. Ini kan ngetes aja tadi masih ingat atau nggak? Jadi kita tadi ini kan saya sedikit lupa ya. Jadi saya ulang lagi. Kita simplify saja. Yang kita pakai satu garis tipis, yang kedua garis sedang, ketiga garis tebal. Ya. Jadi garis tipis itu kita generalize nanti untuk dimensi. Mas Jimai terong yang kene loh. Sementara proyeksi yang garis proyektor nanti untuk garis sedang itu tadi kan objeknya gitu ya. Kalau untuk yang tebal itu nanti untuk garis pinggir aja. Jadi kan kalau kalian punya kertas A4 gitu kan ya, kan ada garis pinggirnya nih. Garis pinggir ini nanti yang tebal. Jaraknya di sini nanti 1 cm, 2 cm gitu ya. Dan sebelah kirinya berapa? 1,5 atau 2 cm aja ya. Lihat kan bagian atas, kanan dan bawah ini jaraknya 1 cm atau 10 mm. Oke, itu tadi garis. Nah, kembali lagi ke proyeksi. Jadi tadi kan kalau untuk Eropa ini jadi orangnya ngadepnya ke kita gitu. Jadi seolah-olah benda ini juga kita. Jadi sisi kanan dari sisi benda ini adalah yang memang kanannya gitu. Walaupun kita proyeksikannya ke arah kiri seolah-olah dari sini gitu ya. Ngelihatnya ke arah kanan gitu. Jadi ini adalah tapak samping kanan dari si profilnya. Nah, jadi kembali lagi tadi misalkan kita gambar dari depan dulu, kita tambahkan garis-garis proyeksinya. Misalkan garis proyeksinya saya ganti warna apa ya? Nah, jadi yang ini garis yang tipis-tipis ini adalah garis proyeksinya gitu. Jadi diproyeksikan terus di sini jadi ujung-ujung dari geometri bangun ini ya, bangun 3 dimensi ini kita proyeksikan aja semuanya ke arah kanan gitu. Jadi diproyeksikan. Ya mungkin sementara ya Anda yang gambar tapak samping kan tentunya belum ada gitu ya kalau udah gambar yang depan dulu. Jadi ya ini nggak apa-apa, lebih aja dulu, nanti baru sisanya dihapus. Jadi misalkan ini ada bikin gitu ya, bikin garis, terus ini untuk tapak samping, terus tapak depan nanti dari sini di garis juga ke bawah, di garis bawah. Di sini ada sudut-sudut geometri, ya udah proyeksikan aja garisnya ke bawah gitu ya. Terus di sini ada sudut lagi, ya diproyeksikan juga ke bawah dan seterusnya gitu ya. Nah, dari sini nanti pakai penggaris lagi ke kanan gitu ya, sama di setiap yang ada sudut-sudutnya. Baru di sini nanti Anda pakai jangka gitu ya. Dari jangka ini diputar ke situ, seperempat lingkaran semuanya gitu ya. Putar seperempat lingkaran, nanti pakai penggaris lagi, ditarik ke atas lagi, ke atas gitu ya. Nah, begitu sudah ada pertemuannya nih, nanti kita sesuaikan dengan prinsip yang dipakai gitu. Prinsip Eropa nanti kita lihatnya dari sebelah sini gitu ya, dari kanan aktual dari si bentuk objek itu. Kalau orangnya seolah lihat ke depan gitu ya. Assalamualaikum. Nanti lagi digambar gitu. Di sini kan ada terpancung gitu ya, sebelah kanannya terpancung di sini kan ya. Nah, jadi di sini inilah yang terpancung juga diarsir. Jadi kan biasanya kalau terpancung itu kelihatan materialnya gitu ya. Tapi kan kita masuk material, biasanya juga material itu kan ranahnya arsitektur ya. Kalau kita paling sering pakai yang kayu, baja, atau beton gitu ya. Dan itu arsirannya pun cukup sederhana sih. Begitu rumit arsiran itu ya. Jadi sehingga nanti bisa kita gambarlah seperti ini gitu ya. Jadi ini ada arsirannya dan memperlihatkan tadi yang potongan ini gitu ya, yang pancungan ini
kalau diproyeksikan ya bentuknya jadi seperti ini gitu. Atau kalau dalam bentuk bidang rebah ya bidang sistem rebahannya jadi ya gambar sebelah kanan atas ini gitu ya. Ini untuk yang metode Eropa. Lalu satu lagi tadi kan ada metode Amerika ya. Amerika itu ada di kuadran 3. Jadi kalau tadi digambarkan lagi kan ada atas 1, 2, 3, 4 kan gitu ya sistem kuadrannya. Jadi di kuadran 3 ini objeknya ada ini kan garis ini ya, ini garis sedang. Garis sedang ini berarti ya ini objek aslinya gitu kan. Sedangkan untuk bangun yang kita gambar itu ada di dalam ini gitu ya, makanya ini ke bawah ini tipis, ini juga tipis gitu ya. Dan sama kita belahnya di bagian sumbu X-nya lagi, kita potong di sumbu X lagi, lalu kita rebahkan lagi gitu ya, sehingga kita punya bidang 2 dimensi untuk kuadran 3. Sama nanti untuk bagian atasnya kita punya tampak atas, untuk depannya kita punya tampak depan, dan tampaknya kita bisa mendapatkan bidang profilnya gitu ya. Jadi kalau tadi kan gini ya, kalau tadi bentuknya kayak kebalik kotak ya. Jadi di sini ada tampak samping dulu, tampak depan, lalu ada tampak atas, baru tampak samping, baru di sini ada proyeksinya gitu ya, untuk dari tampak samping ke tampak atas. Nah, kalau untuk kuadran 3 perbedaannya tampak atasnya ya ada di atas kiri gitu ya, tampak depannya ada di atas kiri bawah, lalu ada tampak samping 3 bidang gitu ya, bidang bahannya. Atau kalau dengan bangun yang sama gitu ya, seperti tadi ini kembali kalau misalnya tadi kalau orang gitu ya, kalau ada orang jadi untuk depannya kan dia sama ya, dia sama-sama melihat ke depan. Nah, lalu di sini ada tampak samping kanan. Bedanya di sini. Tampak samping kanan ya, kalau tadi kan potongannya kelihatan ya, pancung ininya ya, terlihat gitu ya. Kalau di sini enggak, jadi orangnya ini melihatnya ke arah bangun yang dilihat gitu. Kalau tadi kan untuk yang metode Amerika, seolah-olah kan orangnya itu atau bangunnya itu sama kayak orang ya, dia sama-sama melihat ke luar gitu ya, sama-sama melihat ke arah dengan bidang monitor kita gitu. Nah, sedangkan kalau yang metode Amerika, jadi seolah-olah kita melihat bendanya gitu, jadi kayak cermin gitu ya. Kalau kayak cermin kan, kalau misalkan nggak kelihatan warna hijau ya, saya keluar dulu. Nah, ini biar jelas ya, ini ya orang yang metode Amerika. Jadi kalau kita melihat ke bangun yang kita tinjau gitu ya, ini kan kanan kita di sini ya, kanan yang bulat ini ya, beda dengan metode Eropa tadi. Dan ini orang Eropa, ini orang Amerika, ceritanya gitu aja ya, gampangnya Amerika. Nah, kalau Eropa tadi melihatnya ke depan sini, kalau Eropa masuk ke bangunnya gitu. Jadi yang bulat ini seolah-olah kanannya gitu ya. Jadi kanannya objek yang metode Amerika ini ya memang seolah-olah kita kayak ngelilingin bendanya gitu. Yang kita lihat kayak kita melihat di cermin lah gitu ya. Kita melihat cermin, kanan kita kan ya inilah kanan kita gitu ya. Begitupun nanti benda yang kita tinjau ya inilah kanan bendanya. Gitu. Nah, bedanya di situ, sehingga untuk metode Amerika ini tampak kanannya jadi seperti ini bentuknya. Nggak kelihatan arsirannya kayak yang tadi. Gitu. Kalau untuk tampak atas kan sama ya ini, jadi tadi bedanya kalau yang Eropa di sini adalah tampak depan, kalau di sini jadi tampak atas. Kalau di Amerika di sini, tadi Eropa di sini ada tampak atas, gitu ya, ini jadi tampak depan. Jadi seperti itu bentuknya. Nah, jadi ini ada sedikit kurang nih garis proyeksinya gitu ya, ini gambar. Pakai garis tipis, terus di sini juga sama gitu ya, garis tipis, di sini juga garis tipis satu lagi. Nah, di sini kan ada garis putus-putus nih,
Jadi garis putus-putus yang tipis itu menandakan apa? Garis yang objeknya ada di belakang gitu ya. Yang ada di belakang kan gitu ya, sehingga kita gambarkannya dengan garis putus yang tipis kan gitu ya. Jadi itulah pertama perbedaan prinsip dari bidang Eropa dan Amerika. Jadi ya contohnya ya kemarin juga ya. Jadi kalau Eropa tadi seolah-olah orang itu melihat ke kita, jadi kanannya itu kanan aktual, sedangkan kalau metode Amerika kanannya itu kayak kanan kita bercermin gitu. Udah pusing ya? Udah pusing ya? Gimana? Ada yang ngatakan dulu nggak sampai di sini? Izin bertanya. Ya, mangga. Kalau proyeksi Amerika itu kayak bentuk objeknya tuh keseluruhan ya kelihatannya, sedangkan kalau Eropa itu dia cuman objek depannya aja yang terlihat, kalau objek belakangnya enggak. Maksudnya keseluruhan gimana? Saya kurang masih gagal paham di situ sama pertanyaannya. Contohnya kayak botol kan, kalau misalkan dari tutup ke kalau Amerika itu kan dari tutup botol sampai ke badan belakangnya kan terlihat semua. Kalau Eropa itu kebalikannya, dari belakang ke depan, bukan Pak? Yang lebih sederhana gimana ya? Jadi kalau misalkan kayak gambar yang orang saya bikin kayak tadi ini gitu ya. Jadi kalau metode Amerika itu seolah-olah kita ya tadi kelihatan semua gitu. Fairly bilang gitu ya, kelihatan semua. Jadi kita tuh bisa ngelilingin bendanya gitu ya, seolah-olah seperti itu. Nah kalau yang Eropa itu seolah-olah ya, kita tuh bendanya gitu. Jadi kanan itu kanan aktual gitu, kanan sebetulnya, kiri pun kiri sebetulnya. Nah, jadi untuk tampak bidang profil tetap yang kita gambarkan adalah samping kanannya gitu, samping kanan. Tapi ya itu tadi beda dari sudut pandangnya karena ada perbedaan badan tadi, badan 1 dan badan 3 gitu ya. Kenapa Pak seperti itu? Udah dari sananya ya, bukan saya yang bikin kok, jujur bukan saya yang bikin, itu udah dari sananya kayak gitu ya. Ini juga saya dapatnya materi seperti ini ya dari pasien saya dulu gitu ya, dan itu pasien saya mencarinya langsung orang Swiss waktu itu gitu. Makanya saya pakai begitu ya. Mungkin ada beberapa yang saya pernah juga iseng lihat aja di YouTube gitu kan, bedanya apa gitu kan, oh ternyata kok beda ya gitu kan. Cuma jadi di sini misalkan untuk tapak, misalkan kayak Amerika gitu, tapak samping kanan yang ada gambar yang ini lagi gitu. Padahal kan seharusnya sisi kanan aslinya untuk yang Amerika ini gitu ya. Jadi yang kanan itu sama kayak metode Eropa, nah itu mungkin menurut saya sih keliru. Mungkin barangkali mungkin kebetulan di mana satu masa itu. Cuma ya, makanya saya pakai ini juga materinya asli. Jadi dari yang saya ganti dan ini yang saya paham dari itu seperti itu standar. Bedanya adalah di bidang profilnya saja. Jadi tampak samping kanannya tadi untuk metode Amerika dia jadi yang kirinya gitu ya. Nah, sedangkan kalau untuk Amerika itu kayak kita bercermin tadi. Jadi kita kalau Amerika tadi kita ini ya bisa langsung melihat objeknya itu sendiri. Tapi kalau saya gambarkan ini untuk metode Amerika yang sekarang ini. Jadi kalau ada orang gitu ya, dia orangnya melihat ke sana. Terus ini yang ada bulatnya ini tangan ke kanan gitu ya. Ya sisi kanannya ya inilah sisi kanan yang sisi bangunannya sama kayak kita bercermin itu tadi kan ya. Jadi kita bercermin, jadi si bangunan ini kita bisa lihat, kita bisa feeling si bangunan 3 dimensi ini gitu. Nah kalau metode Eropa tadi yang pertama seolah-olah bangunannya itu, atau kalau kita lihat itu kita lihat dari sudut pandang dalam si bangunan itu sendiri gitu ya. Jadi kanannya orang ini ya itu kanan bangunnya gitu. Kirinya orang ya inilah dia bagian kirinya gitu. Seperti itu, sederhananya seperti itu. Ada masih gimana sih kira-kira?
Pak, mau nanya Pak. Lebih bingung. Mau nanya Pak. Memang tidak. Ya Pak. Ya, Ilham. mau nanya. Ya. Sebenarnya lebih proper yang metode Amerika ya Pak. Kalau di AutoCAD itu diajarin dengan metode Amerika ya. Jadi kalau misalkan metode Amerika tuh kita ngelihatnya dari luar ruangan itu, jadi kita bisa ngelilingin. Itu bukan Pak? Ya, biasanya karena AutoCAD kan buatan Amerika ya. Iya, makanya metode Amerika kan, AutoCAD kan di Amerika kan. Makanya metode Amerika. Ya sebetulnya tergantung standar yang dipakai ya pada akhirnya gitu ya. Tergantung standar yang dipakai apakah standar Eropa, standar Jepang, standar Amerika gitu. Ya kalau kita ya karena kebiasaan pada akhirnya kan gitu ya. Kayak zaman dulu mungkin ada orang tua bilang nyucinya pakai apa? Pakai Rinso, padahal kan pakai deterjen gitu ya. Rinso itu kan udah nama merek gitu. Atau kalian minumnya pakai apa? Pakai Aqua, padahal air mineral gitu kan. Hal semacam itu. Jadi sebetulnya karena ada kebiasaan juga akhirnya itulah istilah dipakai. Padahal kan sebetulnya tidak tepat. Jadi walaupun kayak tadi Gerhard pakai yang lebih proper, sebetulnya propernya adalah standar yang diikuti, standar yang diacu itu yang proper. Kalau kita kerja di mana ya itu standar yang dipakai gitu. Karena mungkin kebiasaan kita atau yang teman-teman yang sudah pakai AutoCAD sebelumnya gitu kan, AutoCAD kan buatan Amerika ya pasti menggunakan standar Amerika. Sesederhana itu sih sebetulnya gitu. Gitu. Lagi yang lain yang belum ngerti tadi gimana? Kayaknya ada yang ngomong belum ngerti gitu. Pak, saya mau nanya, itu teh kalau itu teh di dunia itu teh di dunia engineering itu teh yang paling sering digunakan itu yang mana? Yang metode Eropa atau metode Amerika? Yang paling sering digunakan? Ini tuh untuk kalau sering atau tidaknya tergantung wilayah gitu ya. Kalau kita sendiri kan anggaplah tadi kita di orang Indonesia, kita banyaknya kayak standar pun misalkan ada SMI gitu, ada SMI beton kita kan mengacu pada standar Amerika gitu ya, bukan standar Jepang. Makanya itu yang kita pakai, yang sering dipakai, jadi tetap mengacu pada standar kan. Tapi kalau untuk basic ya, ini kan sebetulnya hanya basic saja pengenalan ya, kita ya paham tadi basic ada dari Amerika, ada dari Eropa ya, sementara ya silakanlah Anda ikuti dulu gitu ya, Anda ikuti. Kita sebetulnya belajar tadi berimajinasi lah gitu ya, supaya tadi bangunan 3 dimensi itu bisa kita sajikan dalam bentuk 2 dimensi gitu, supaya ya Anda betul-betul paham gitu dari bangunan itu, ataupun nanti kebalikannya gitu ya, dari gambar 2 dimensi itu kita gambar lagi bangunan isometriknya gitu ya, bangun lagi gambar sebagian dari 2 dimensi, kita translate lagi, kita gambarkan lagi dalam bentuk 3 dimensi gitu. Jadi kalau banyak yang dipakai yang mana ya jawabannya masih relatif gitu. Itu standar yang dipakai sebetulnya. Sementara ini kita masih banyak mengacu Amerika ya, makanya Amerika gitu. Kurang lebihnya seperti itu Haikal. Siapa tadi Haikal ya? Yang lain ada yang mau ditanyakan lagi? Yang belum jelas kira-kira? Suara saya masih cukup jelas terdengar? Jelas Pak. Jelas ya. Kirain saya jadi doang tadi. Ya, jangan biarkan saya ngomong sendiri ya. Paling nggak chat lah, terus di chat jelas ya gitu, udah nggak masalah. Kalau misalkan suaranya lagi seret gitu ya, atau cenderung pemalu, aduh, pemalu enggak lah ya, enggak lah. Gitu. Kalau belajar itu nggak ada malu, nggak perlu malu untuk belajar gitu ya. Bahkan saya lebih respect dengan misalkan kalau memang orang tidak tahu, saya tidak punya pengetahuan tentang hal berikut, tentang hal tersebut gitu ya. Ini kan ngomong kayak gitu aja, kalau memang tidak tahu, daripada jadi sok tahu terus bikin orang sesat gitu ya. Kalau nggak ada dasarnya nanti ngomong gitu aja. Oke ya, bisa saya lanjutkan ya. Bisa, Bang. Selanjutnya ada gambar perspektif. Jadi gambar perspektif oh ini
keceletot ya. Keceletot itu bahasa Indonesia-nya apa ya? Kok bahasa Indonesia itu sulit ya? Keceletot itu lihatnya kepleset lah. Jadi ada gambar perspektif, gambar 3 dimensi yang memberikan bayangan ruang dari satu objek atau pembangunan sehingga lebih mudah dan cepat dimengerti gitu ya. Nah, di gambar teknik sendiri ada 3 macam perspektif yang bisa digunakan gitu ya. Ada perspektif isometrik, oblik, dan dimetrik nantinya. Nah, jadi untuk isometrik sendiri di sini ya. Jadi kayak metode apa nih tadi? Jadi misalkan ini kan sumbu miring arah kiri 1:1, sumbu miring sebelah kanannya, kiri dan kanan 30 derajat gitu ya. Lalu sumbu tegaknya 90 derajat. Jadi sumbu utamanya seperti ini ya. Tegaknya 90 derajat, kiri dan kanannya itu masing-masing 30 derajat. Ini metode apa ini berarti? Eropa berarti ya. Kan seolah-olah kayak objeknya gitu ya. Seorangnya kita lihat ke depan sini gitu ya. Jadi kanannya sebelah sini, ini adalah yang kiri ya. Lep kiri ya, silang. Jadi untuk gambar ini gambar perspektif, atau satu lagi ada perspektif dimetrik. Jadi sumbu miring arah kirinya sebesar 42 derajat, sedangkan sumbu miring arah kanannya sebesar 70 derajat. Untuk tegaknya 90 derajat. Gitu. Jadi ya sama kayak metode Eropa ini, kita nanti mulai dari metode Eropa dulu ya. Metode Eropa jadi dari sama kayak orang lagi melihat ke arah kita, ini adalah tangan kanannya, ini tangan kiri gitu ya. Seperti itu aja. Jadi ini adalah sisi sebelah kiri, ini adalah sisi sebelah kanan gitu ya. Nah, jadi untuk sisi sebelah kiri biasanya kalau misalkan tadi ini dimensinya adalah 5 cm ya, ini Anda gambarkan 5 cm. Lalu kalau misalkan sebelah kanannya panjangnya ada 15 cm aktualnya gitu ya, nanti ya tergantung skala yang dipakai yang dituliskan dalam instruksi gambar, mau itu 1:1 atau 1:2. Kalau 1:2 berarti kalau tadi 15 kan berarti nanti Anda gambarkan panjang garis ini di 7,5 cm gitu ya, dan seterusnya. Sedangkan untuk sumbu tegaknya 1:1 aktual, begitu pun yang isometrik tadi ya. Kalau isometrik semuanya 1:1. Ada lagi satu lagi perspektif oblik. Perspektif oblik ini ke arah kiri ya, gitu ya. Jadi bisa lagi-lagi menghadap ke arah Anda, seolah-olah benda ini kalau orang itu ya inilah tangan kanannya, inilah tangan kirinya gitu ya, melihat ke arah Anda lagi. Itulah ya. Jadi sebelah kirinya 1:1, sedangkan sebelah kanannya karena sudutnya 45 derajat gitu ya, idealnya panjangnya tereduksi, jadi biasanya di 1:2. Jadi kalau ukurannya aslinya adalah sebesar 5 cm, Anda gambarkan di sini garis ini panjangnya sepanjang 2,5 cm gitu kan ya. Lalu yang kalau yang lain sebagai titik hilang itu udah ranahnya arsitek gitu ya, mungkin kalau sama juga sudah pernah belajar, kita tidak menggunakan perspektif titik hilang, satu hilang terusnya untuk gambar teknik gitu ya. Oke, itu adalah slide terakhir. Sampai sini ada yang mau tanyakan dulu?